Inilah tanda-tanda bahwa kita ini adalah rahasia dari Allah sendiri. Kewujudan kita ini loh kenyataan kewujudan Allah. Berhubung manusianya yang jadi Tuhan, berhubung manusianya yang merasa wujud, berhubung manusianya yang merasa hidup, manusia tidak percaya bahwa di balik manusia, di balik hidup yang diakui oleh manusia ini adalah Allah sendiri. Jadi bila manusia sudah mengakui bahwa hidup ini, badan ini, dan semua aktivitas yang ada pada diri manusia ini sebenarnya hanyalah diri Tuhannya, maka manusianya terlindung dari kesalahan, terlindung dari segala dosa, terjaga, maksum. Kenapa? Karena manusianya sudah tahu rahasia diri manusianya dan tahu rahasia diri Tuhannya. Bila bukan Allah, siapa lagi? Keadaanku begini, bila bukan kemauan Allah, siapa lagi? Aku dijadikan miskin, yaitu maunya Allah. Aku tidak dijadikan kaya, itu ya maunya Allah. Jadi imbas di dalam hati kita selalu dan selalu ridho dengan ketentuan Allah. Hidupnya lebih damai, hidupnya lebih nyantai, hidupnya lebih enjoy saja. Namun bagi para sahabat yang masih memahami kulitnya saja di paparan uripe Allah ini, di YouTube uripe Allah ini, jangan salah paham. Makna nyantai, makna enjoy di sini bukan Anda harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan Anda. Bukan Anda harus meninggalkan apa yang menyibukkan Anda. Bukan Anda harus meninggalkan syariat-syariat agama. Tetaplah di situ, tetaplah bekerja, tetaplah bersosialisasi, tetaplah beribadah, tetaplah sholat secara syariatnya. Anda sudah tahu siapa pelakunya ini semua. Sebelum kita tahu pelaku ini semua, kan kita selalu ditakut-takuti dengan permasalahan-permasalahan dunia. Kita ditakut-takuti dengan kemiskinan. Kita ditakut-takuti dengan kekurangan-kekurangan. Kita ditakut-takuti dengan kerugian ketika kita berusaha. Kita ditakut-takuti dengan hinaan, cacian, makian. Kita ditakut-takuti dengan ujian-ujian. Kita ditakut-takuti oleh kematian. Kehidupan kita serba takut. Kenapa kok kehidupan kita selama ini serba takut, menderita, sedih dan sebagainya? Karena manusianya belum taubat kepada Tuhannya. Karena manusianya masih merasa menjadi sang pencipta di dalam dadanya. Karena manusianya ingkar dengan kewujudan Allah di balik wujud manusianya. Itulah yang membuat manusia selalu dan selalu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Apakah ayat-ayat Allah itu hanya Al-Quran saja? Seluruh yang ada di alam semesta inilah ayat-ayat Allah. Bila manusia mengingkari, maka manusianya akan panas hatinya. Neraka. Akan tetapi bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka hidupnya akan damai, bahagia, nyantai saja. Karena sudah tahu semua yang terjadi hanyalah ayat-ayat Tuhannya. Apapun yang terjadi pada diriku, semuanya ayat-ayat Tuhanku. Apapun yang terjadi pada diri Anda,
semua ayat-ayat Tuhan yang esa. Jadi sehingga imbasnya, dampaknya pada manusia-manusia yang sudah terbaiat hatinya, yang sudah digulung kemanusiaannya, maka di dalam hidupnya ia sudah di dalam surganya Allah, sudah di dalam uripe Allah, maka sudah tak terikat lagi ia dengan hukum-hukum kemanusiaan. Tak terikat lagi dengan hukum-hukum kemanusiaan. Itu apa maknanya? Hukum baik dan buruk. Hukum baik dan buruk menurut manusia itu adalah manusia hanya menyaksikan kebaikan dan keburukan lewat tanda-tanda zahirnya saja. Tanda-tanda pergerakan-pergerakan badannya saja. Tanda-tanda kewujudan manusianya saja. Manusia bisa menilai baik dan buruk. Baik atau kebaikan di sisi manusia ketika kita memandang raga-raga ini berbuat kebajikan atau kebaikan. Ahli ibadah, ahli berderma, ahli zikiran, ahli solawatan. Ketika kita melihat ada orang lain yang ahli ke masjid, ahli ibadah, ahli sholat dan sebagainya, itulah penilaian kebaikan di sisi manusia. Karena masih ada manusianya yang dilihat dan yang disaksikan, ya pasti manusianya. Dan keburukan di sisi manusia adalah manusia tetap menyaksikan kewujudan raga ini ketika berbuat keburukan. Seperti berjudi, berzina, merampok, ngata-ngatain orang, menghina orang, merendahkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Itulah kebaikan dan keburukan di sisi manusia. Yang memegang erat, yang merasa berbuat kebaikan dan yang merasa berbuat keburukan masih manusianya. Karena manusianya masih jadi Tuhan-Tuhan atas apa yang diperbuatnya. Akan tetapi kebaikan dan keburukan di sisi Allah itu yang bagaimana? Kebaikan dan keburukan di sisi Allah itu hanya ahad, tunggal esa, maknanya bila kita ingkar kepada Tuhan, bahwa kita ingkar bahwa wujud ini wujudullah, hidup ini hayatullah. Bila kita ingkar akan itu, apapun syariat yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan dan yang kita aktivitaskan, semuanya buruk, keburukan, fahsya wal mungkar. Imbasnya manusia masih tenggelam di dalam sifat sombong, tenggelam di dalam riya, tenggelam di dalam pingin dipuji orang, tenggelam di dalam sifat tamak, tenggelam di dalam iri, dengki, dan sebagainya. Itulah keburukan di sisi Allah ketika manusianya masih merasa menjadi sang pencipta atas apapun yang dikerjakannya. Sedangkan kebaikan di sisi Allah, amal ibadah di sisi Allah adalah la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Bila manusia tidak mensekutukan Allah dengan dirinya, alias manusianya sudah terbaiat diri kemanusiaannya, maka yang ada hanya Allah, yang ada hanya lillah. Jadi apapun syariat-syariat yang dikerjakan di dalam lillah itu, ya itulah miliknya Allah. Inilah tanda bukti bahwa Allah ngaku-ngaku jadi aku. Bila manusia sudah sampai di dalam mutu qabla antal maut.